Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, sahabat statistik. Kembali lagi di video kali ini yang membahas tentang market basket analysis. Nah, sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Mufti, dan kedua teman saya yang bernama Maulid dan Renisa. Nah, selanjutnya, apa itu market basket analysis? Jadi, market basket analysis merupakan suatu metodologi untuk melakukan analisis kebiasaan pembelian konsumen dengan menemukan asosiasi atau hubungan antar beberapa item yang berbeda yang diletakkan konsumen dalam keranjang belanja yang dibeli pada suatu transaksi tertentu. Nah, tujuannya itu untuk apa? Jadi, tujuan dari market basket analysis ini adalah untuk mengetahui produk-produk mana yang mungkin akan dibeli oleh konsumen secara bersamaan yang nantinya dapat berguna bagi produsen. Nah, untuk menganalisis menggunakan market basket analysis ini, sumber datanya dapat diperoleh melalui transaksi kartu kredit, kartu lotre, kupon diskon, dan juga dapat dari panggilan keluhan pelanggan. Nah, selanjutnya, kelebihan dari metode ini adalah yang pertama itu hasilnya jelas dan mudah dimengerti karena hanya merupakan suatu pola jika dan maka. Selanjutnya, market basket analysis sangat berguna untuk interactive data mining, yaitu untuk pencarian pola awal dari data. Selanjutnya, proses komputasinya juga lebih mudah dibandingkan dengan proses komputasi lainnya yang seperti sistem syaraf, yang dimana tekniknya lebih kompleks. Akan tetapi, market basket analysis ini juga memiliki kelemahannya. Kelemahan dari market basket analysis ini adalah yang pertama itu memiliki keterbatasan untuk atribut data, misalnya hanya berdasarkan tipe produk. Selanjutnya, sulit untuk menentukan item mana yang diolah secara tepat, sebab frekuensi dari item tersebut harus diusahakan seimbang. Dalam kehidupan sehari-hari, MBA sangat memudahkan kita untuk memilih sesuatu. Salah satunya dalam perbelanjaan. Untuk itu, kami akan mencoba menerapkan MBA pada satu dataset transaksi dengan menggunakan RStudio. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, install package Arul. Yang kedua, input data. Yang ketiga, penggunaan roles. Dan yang terakhir, visualisasi roles. Baik, berikut ini adalah fitur yang akan digunakan dalam penggunaan MBA. Jadi, langkah awal yang akan dilakukan yaitu menginstal dan mengaktifkan package Arul. Kebetulan setelah diinstal maka kita hanya melakukan panggilan package. Langkah selanjutnya yaitu import data. Untuk menghasilkan role ini, kita menggunakan sintak a priori. Pada role kedua, yang terdiri dari roti dan yogurt, memiliki nilai support 0,4. Artinya, 4 dari 10 transaksi setidaknya berisi roti dan yogurt. Selain itu, pada role kedua memiliki nilai lift lebih dari 1, yang artinya asosiasi antar item set sangat tinggi. Sehingga dari rules yang didapat, kita rekomendasikan bagi setiap yang membeli roti untuk juga membeli yogurt. Lalu, rak display roti dan yogurt ini bisa didekatkan. Dan juga bisa direkomendasikan roti dan yogurt ini dipaketkan bersama dan dijual dengan harga khusus, promo. Selanjutnya, yaitu filtering. Filtering ini ada part 1 dan part 2. Filtering ini sangat penting untuk bisnis, misalkan untuk inventory. Kita ingin menjawab, adakah item yang kurang laku sebelumnya ada di dalam item set dari rules yang dihasilkan oleh a priori? Jika ada, mungkin bisa dipaketkan bersama sehingga kemungkinan besar terjual lebih banyak. Untuk melakukan ini, kita akan melakukan filter atau subsetting dari rules. Banyak cara, salah satunya adalah dengan menggunakan gabungan fungsi inspect subset dan operator in dengan format sebagai berikut. Contohnya ini yogurt ya. Misalnya kita akan melakukan rules di mana pada right hand side memiliki item yogurt. Sintaks yang digunakan seperti ini, maka dihasilkan output sebagai berikut. Ini direkomendasikan yaitu roti atau roti sambal. Kemudian filter left hand side dengan sintaks yang hampir sama, dibedakan RHS dan LHS saja. Kita mencoba sambal, diperoleh sebagai berikut. Selanjutnya, gabungan filter LHS dan RHS.
Di sini LHS-nya ditentukan roti dan RHS-nya yaitu yogurt. Diperoleh output sebagai berikut. Nah, sebelumnya kan kita menghasilkan rules dengan function a priori tanpa parameter apapun. Jadi sudah default dari sananya. Padahal sebenarnya kita bisa memasukkan parameter tambahan berupa support dan confidence. Tanpa parameter tambahan tersebut, nilai minimum supportnya adalah 0,1 dan minimum confidence-nya adalah 0,8 sebagai filter dari function a priori. Nah, berikut ini merupakan perintah untuk menghasilkan kembali association rules dengan function a priori. Namun kali ini dengan tambahan parameter minimum support dan confidence yang masing-masing bernilai 0,1 dan 0,5. Peroleh sebagai berikut 16 rules. Nah, ini lebih banyak dibandingkan perintah a priori yang sebelumnya, yang hanya menghasilkan 3 rules saja. Dari output ini, terlihat bahwa dengan merubah parameter pada function a priori, kita mendapatkan jumlah rules yang berbeda. Kemudian dilanjutkan, yaitu filtering part 2. Kita juga bisa melakukan filter terhadap metrik kualitas dari association rules, itu support, confidence, dan lift dengan function subset. Function yang sama untuk melakukan filter terhadap LHS dan RHS, bedanya adalah karena angka. Maka untuk ketiga metrik tersebut, kita gunakan operator perbandingan angka. Sebagai contoh, untuk melakukan filter terhadap objek MBA dengan kondisi LHS atau RHS memiliki green B dan lift di atas 1 yang menunjukkan adanya hubungan. Diperoleh hasil sebagai berikut. Dari output ini dapat diketahui bahwa hanya terdapat satu rule sebagai hasil filter dan paket produk yang cukup menjanjikan di mana green tea menjadi komponen dari item set di LHS. Selanjutnya filter dengan AIN. Operator yang sebelumnya digunakan sudah efektif, namun operator ini tidak cocok jika kita ingin melakukan filter item set dengan logika N. Artinya, seluruh item harus muncul dalam item set yang terpilih. Untuk keperluan tersebut, maka kita bisa menggunakan operator AIN. Contoh subset yang menggunakan AIN adalah sebagai berikut. Satu rule sebagai hasil filter dengan lift-nya itu di atas 1 dan supportnya 0,1. Nah, rule ini bisa dianggap layak untuk menghasilkan rekomendasi item, yaitu yogurt. Jadi, orang yang membeli roti dan sambal bisa ditawarkan yogurt. Kemudian yang terakhir, kita akan memvisualisasikan rules dengan grafik. Nah, fitur lain dari package rules yaitu membuat plot dari rules yang ada. Berikut adalah contoh visualisasi yang kita hasilkan dari rules yang telah kita filter dan lift di atas 1,1. Kemudian, output yang dihasilkan, lingkaran di sini menunjukkan titik pertemuan atau asosiasi dari item-item yang ada, di mana terdapat tanda panah sebagai garis penghubungnya. Tiap item di sini ditunjukkan berupa teks. Dan bulatan ini menunjukkan popularitasnya atau supportnya. Semakin tinggi, terus semakin besar bulatannya. Dan intensitas warna ini menunjukkan liftnya. Semakin gelap, itu semakin tinggi liftnya. Terlihat di sini sambal ke yogurt dan roti ke yogurt memiliki lift yang relatif tinggi. Tetapi terlihat di sini sambal ke yogurt dan roti ke yogurt ini memiliki intensitas warna yang tinggi, artinya liftnya tinggi, akan tetapi supportnya ini kecil, di mana lingkarannya ini kecil.